kemarin kan jam 7 pagi, bayangkan ini ya. Ngumpulin nyawa aja belum full, udah harus kuliah pemrograman lagi. Nah, ini kalau ini jamnya enak nih teman-teman, jam 8.50 masih pagi juga sebenarnya, ini nggak terlalu siang. Konsentrasi juga masih oke, tenaga masih oke gitu ya. Pasti sudah sarapan. Kalau jam segini tuh biasanya perut aman gitu ya. Kalau jam 7 pagi buru-buru sarapan. Baru turun dari kasur. Baru turun dari kasur langsung nyalain laptop gitu ya. Oh, ada yang belum sarapan. Terus dari tadi pagi ngapain ini? Bangun jam berapa? Ada Kayaknya kuliah Bu pagi Bu, multimedia Bu, kan dipindahin ke hari Kamis Bu. oh, berarti tetap jam 7 masuk gitu ya, kerja. Biar hari Jumat, Sabtu, Minggunya bisa ngerjain tugas Bu. Oh, bisa libur gitu ya, teman-teman ya. Jadi kan bisa Iya dipakai itu untuk Bu. yang lain. Oke, boleh lah. Bagus nih gitu ya. Idenya walaupun jam 7, tapi kan multimedia masih menyenangkan gitu ya, nggak terlalu butuh pemikiran tingkat dewa gitu ya, teman-teman ya. Masih gambar-gambar, bikin sesuatu itu kan rada-rada menyenangkan nih. Oke, sambil sarapan boleh nih teman-teman gitu ya, daripada nanti kelaparan. Biasanya kan sarapan sebelum jam 9 pagi ya teman-teman ya. Ini di tempat teman-teman sudah jam berapa ini? Tempat saya mau sudah hampir jam 9 kurang 2 menit lagi. Oke, sampai sarapan boleh gitu ya teman-teman ya. Nah, sambil nunggu teman-teman yang lain join nih, Visual Studio-nya nih teman-teman bisa dibuka kembali gitu ya, yang kemarin sudah kita coba di pertemuan pertama, di praktikum yang pertama gitu ya. Itu bisa dibuka kembali teman-teman. Jadi hari ini ceritanya kita lanjutin nih teman-teman. Si Windows Form-nya atau project dari pertemuan pertama kemarin gitu ya, di lab kemarin. Kita lanjutkan lagi nih teman-teman, saya akan tambahkan lagi gitu ya. Kita akan kenalan dengan toolbox yang lain. Kalau misalkan yang kemarin ternyata perlu kita tambahkan nih teman-teman, kan kemarin belum selesai nih, baru setengah jalan nih gitu ya. Ada beberapa yang mungkin sudah lihat cek di modul gitu ya, sudah selesaiin semua. Ada beberapa teman-teman yang sama nih kayak yang kita kerjain kemarin gitu ya. Jadi hari ini kita tambahkan teman-teman supaya full seperti yang di modul praktikum yang pertama gitu ya. Jadi supaya nanti komponen-komponennya juga full. Nah, kemudian kalau sudah, nanti kita akan kenalan dengan toolbox yang baru, namanya adalah Data Grid View. Jadi Data Grid View itu digunakan untuk menampilkan data array gitu ya teman-teman ya. Jadi data yang cukup banyak, contohnya misalkan aplikasi presensi seperti ini. Jadi kalau misalkan kita tampilkannya sama kayak di form biodata nih teman-teman, kita tampilkan pakai label atau kita tampilkan di message box misalkan gitu ya. Maka yang bisa kita tampilkan cuma satu data tok nih, nggak bisa banyak gitu ya. Nah, supaya nanti yang ditampilkan bisa banyak seperti ini, teman-teman. Nanti kita gunakan yang namanya data grid view. Ya, jadi kalau di Visual Studio, di sisap penyebutannya data grid view gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman gunakan tools IDE yang lain atau bahasa yang lain gitu ya, nanti namanya beda-beda. Ada yang JTable, ada yang table aja gitu ya teman-teman. Jadi penamaannya tuh beda, tapi sebenarnya maksudnya sama gitu. Oke, sambil teman-teman siapkan ya, sambil ngambil sarapan boleh gitu ya teman ya. Daripada nanti kuliah kena emah semua, gitu. Belum sarapan. Nah, yang ngumpulin nyawa masa dari tadi sudah kuliah pagi, masa nyawanya nggak ngumpul-ngumpul gitu ya. Loadingnya lama sekali, chargingnya. Oke, sepertinya presensi saya close dulu ya teman-teman ya. Nanti kalau misalkan ada teman-teman yang belum presensi, saya buka lagi deh presensinya. Oke, jadi kurang lebih teman-teman kemarin kita buat program biodata seperti ini, ya. Jadi karena kemarin baru setengah jalan nih teman-teman yang kita selesaikan, belum sampai semuanya full gitu ya. Hari ini kita selesaikan nih teman-teman, sambil kita jelaskan sedikit, saya jelaskan sedikit gitu ya. Kalau misalkan teman-teman ngikutin modulnya, ternyata bingung maksudnya apa gitu ya. Jadi nanti sambil kita coba, sambil saya jelaskan sedikit-sedikit maksudnya itu apa sih, baris kode yang kita implementasikan tuh gimana sih ceritanya gitu ya. Nah itu nanti akan kita coba. Nah teman-teman silahkan siapkan dulu, terutama yang teman-teman yang baru join gitu ya, bisa disiapkan dulu teman-teman untuk tools-nya gitu ya. Di hari ini kita tambahkan teman-teman ceritanya gitu ya. Kemarin kan kalau sesuai dengan praktikum nih teman-teman, terakhir kali kan kita menambahkan combo box untuk fakultas nih gitu ya. Nah hari ini kita akan tambahkan nih teman-teman combo box juga, tapi untuk prodi. Nah
Cuman bedanya teman-teman, kalau fakultas kemarin untuk nambahin data itemnya gitu ya, yang nanti muncul di menu drop down-nya ini teman-teman, kita melalui properti seperti ini. Jadi langsung kita tambahkan di propertinya gitu ya. Nah, untuk yang prodi ini teman-teman, karena prodi ini kan ada syaratnya nih teman-teman. Maksudnya ketika kita pilih fakultas apa tadi namanya? Bentar. Misalkan kita pilih fakultas ilmu komputer deh. Ilmu komputer itu prodinya apa aja sih? Kemudian sains dan teknologi nih, prodinya apa aja sih dan lain sebagainya. Jadi ada syaratnya nih teman-teman. Nanti kalau kita pilih ilmu komputer dengan sains dan teknologi, hasilnya beda nih. Yang muncul harusnya beda gitu ya. Karena fakultasnya berbeda. Nah, kita akan implementasikan ceritanya begitu gitu ya. Saya akan kenalkan teknik yang berbeda teman-teman untuk menginputkan data itemnya gitu ya. Ini nanti teman-teman butuhkan ketika kita sudah bermain dengan real project teman-teman. Kalau kita ngomongin real project sudah ada database-nya gitu ya. Nggak bisa nih teman-teman kita lewat properti seperti ini gitu ya. Kita harus lewat baris kode gitu ya, harus lewat back end-nya supaya nanti dinamis. Gitu, ceritanya begitu gitu ya. Cuman kali ini kita buat status dulu karena belum ada database-nya gitu ya. Nah, sudah siap semua atau masih ngumpulin nyawa lagi gitu? Siap, Bu. Sudah siap. Oke, teman-teman, kita tambahkan gitu ya, teman ya. Jadi di sini saya tambahkan satu lagi nih, combo box ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di modul, sudah implementasi sesuai dengan modul, ya sebenarnya tinggal ngulang aja gitu ya. Jadi saya akan buat lebih cepat aja nih, teman-teman. Ini ada program studi gitu ya. Ini juga kita sesuaikan ya, teman-teman. Berarti namanya adalah CMB Prodi. Kemudian di sini teksnya kita sesuaikan nih teman-teman. Berarti pilih program studi. Jadi kan kalau kita bikin apps itu kan harus yang user friendly gitu ya teman-teman ya. Jadi kita kasih keterangan nih teman-teman. Nanti sekaligus saya tunjukkan ya teman-teman ya. Kenapa sih si combo box ini kita pakainya selected item bukan .text. Nanti saya tunjukkan juga gitu ya. Jadi yang kemarin kita sempat singgung tuh teman-teman, cuman kan belum saya contohkan gitu ya. Nah, hari ini kita akan contohkan nih teman-teman. Kalau pakai .text itu hasilnya seperti ini. Kalau pakai selected item itu jadinya seperti ini. Atau teman-teman mungkin sudah nyoba gitu ya. Oke, jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian seperti biasa, kita akan tambahkan baris kode di bagian back end-nya, teman-teman. Caranya gimana gitu ya? Teman-teman kan di pemrograman semester kemarin, pemrograman dasar sudah dikenalkan dengan pembuatan fungsi void, non void gitu ya. Kalau void nggak ada return value-nya, kalau non void berarti harus ada return value-nya. Nah, itu kita tambahkan juga, teman-teman. Kita akan implementasikan di kasus ini supaya nanti program kita tuh lebih rapi gitu ya, teman-teman ya. Jadi caranya gimana gitu ya? Contohnya ini teman. Ini peletakan untuk fungsinya bebas gitu ya. Boleh di atas sendiri, boleh di bawah, di tengah-tengahnya sini, boleh di bawah sendiri gitu ya. Jadi bebas mau diletakkan di mana. Misalkan saya letakkan di sini. Saya tambahkan function gitu ya. Untuk menampilkan item di combo box prodi. Karena ada syaratnya gitu ya namanya, nggak bisa langsung kita add lewat properti seperti yang kita lakukan di fakultas, di CMB fakultas maksudnya gitu ya. Maka kita akan buat function. Sebenarnya kita langsung buat di button show-nya bisa gitu ya. Cuman kan supaya lebih enak aja bacanya gitu ya. Jadi saya pisahkan jadi function sendiri. Karena saya nggak butuh return value, saya gunakan void aja teman-teman. Kemudian saya tambahkan add prodi. Untuk strukturnya sama ya, seperti yang kemarin teman-teman implementasikan di pemrograman dasar. Nah, langkah yang pertama teman-teman, karena nanti kan setiap kali kita pilih fakultas, datanya kan berbeda nih, gitu ya. Maka proses yang pertama kali kita lakukan, kita pastikan bahwa CMB prodinya itu itemnya kosong dulu teman-teman. Kita gunakan function clear.
Clear ini artinya kita kosongkan itemnya, teman-teman. Nah, setelah kita kosongkan, kita masukkan nih prodi-prodi sesuai dengan fakultas yang kita pilih. Maksudnya gitu. Nah, kalau misalkan baris kode ini teman-teman skip gitu ya, nggak ada, maka misalkan nih teman-teman milih ilmu ilkom misalkan, ilmu komputer gitu ya, kan muncul nih prodi-prodinya, kemudian milih ekonomi dan sosial, nanti prodinya itu jadi 2 teman-teman. Punya ilkom tetap muncul, kemudian di bawahnya itu ada punya ekonomi dan sosial. Nanti kalau teman-teman pilih lagi nih ilkom lagi, muncul lagi yang ketiga gitu ya. Jadi dia akan nambah terus. Makanya harus kita clear terlebih dahulu supaya nanti yang muncul sesuai dengan fakultas yang kita pilih aja prodinya. Gitu. Nah, selanjutnya baru kita berikan fungsi if seperti biasa nih teman-teman. Misalkan di sini jika combo fakultas yang saya seleksi, kita gunakan selected item, kita convert ke string teman-teman, supaya nyambung ya, ilmu komputer. Maka ya CMB prodinya kita add nih teman. Ya, misalkan ada ilmu komputer, ada S1 informatika deh. Kemudian kita kopas saja ya teman ya. Ada S1 sistem informasi. Kemudian ada teknik informatika. Teknik komputer ding gitu ya. TI-nya itu teknologi informasi. Dan lain sebagainya deh. Saya contohkan 4 aja deh teman. Kayaknya masih ada D3 juga gitu ya. Mau ditambahin komplit boleh, enggak juga enggak apa-apa gitu ya. Nah, kemudian ini yang pertama nih teman, kalau fakultasnya yang kita pilih ini ilmu komputer nih gitu ya. Maka nanti di CMB prodinya akan muncul prodi 4 ini. Nah, kalau yang lainnya gitu ya, berarti saya gunakan else if teman-teman. Kalau CMB fakultasnya gitu ya, kita copy aja gitu ya. Nanti kita tinggal ganti. Seperti biasa, kopas itu halal. Yang penting kita tahu ini ya, itu fungsinya buat apa. Yang kedua ada sains dan teknologi. Kalau sains dan teknologi apa ya? Geografi deh, geografi. Karena saya nggak pernah ngampu di fakultas ini teman, jadi nggak terlalu hafal prodi-prodinya apa gitu ya. Geografi sama arsitektur. Yang saya ingat cuma 2. Nanti kalau teman-teman ingat yang lainnya bisa ditambahkan gitu ya. Terus saya gunakan else if lagi teman. Jadi kenapa di sini kan pilihannya fakultasnya ada 3 nih. Ada ilmu komputer, sains dan teknologi, sama satu lagi kan ekonomi dan sosial teman-teman. Nah, kenapa saya gunakan else if lagi gitu ya? Fungsinya adalah ketika fakultasnya belum dipilih teman-teman. Artinya teksnya itu masih pilih fakultas gitu ya. Nanti di prodinya itu nggak muncul apa-apa. Gitu ya. Makanya di sini nanti yang terakhir kita gunakan else seperti ini. Maksudnya seperti itu gitu ya. Ini ekonomi dan sosial. Ekonomi dan sosial apa? Ekonomi gitu ya. Karena juga saya nggak pernah ngambil prodi ini teman. Ekonomi, terus akuntansi mungkin ya, yang biasanya nyambung sama ekonomi gitu ya. Kemudian ada apa ya? HI mungkin teman-teman, kayaknya ada HI kan. Nah, yang lainnya lupa. Jadi teman-teman kalau misalkan mau nambahin yang lain boleh gitu ya. Oke. Kalau ini mau ditambahin komplit ada di 3 MI, ada di 3 TI gitu ya, teman-teman, manajemen informasi sama di 3 teknik informatika. Kalau mau ditambahkan ini ya. Enggak juga nggak apa-apa, 4 ini sudah banyak gitu ya. Nah, kalau misalkan si fakultasnya bukan ilmu komputer, bukan sains dan teknologi, bukan ekonomi dan sosial, teman-teman, maka CMB prodinya gitu ya, combo box prodinya ya isinya kosong gitu ya. Karena memang belum ada item fakultas yang dipilih.
Gitu. Itu maksudnya kenapa ada else if tadi gitu ya. Oke. Nah, proses ini teman-teman, tapi fungsi ini kita panggil, kan ini kan fungsi yang kita buat sendiri gitu ya teman-teman ya, user defined function gitu ya, bukan function yang dibuatkan langsung sama si Visual Studio-nya, bukan. Nah, si function kita ini teman-teman untuk menambahkan ke dalam ke dalam combo box prodi gitu ya, nanti akan kita panggil pada saat combo fakultasnya itu seleksinya berubah teman-teman. Jadi misalkan kita pilih nih dari ilmu komputer ke ekonomi dan sosial misalkan, maka nanti secara otomatis di combo box prodi gitu ya akan menampilkan ekonomi dan sosial dan seterusnya. Jadi eventnya bukan button klik seperti yang sebelumnya gitu ya, tapi pada saat si combo fakultasnya itu value-nya berubah gitu ya, atau indeksnya berubah lah teman-teman. Tuh, jadi kita pakai indeks aja. Oke, sampai sini sudah selesai. Ini tadi nama fungsinya apa? Add prodi. Sudah ya? Oke. Nah, kalau sudah nih teman-teman, berarti kita balik lagi ke desainnya gitu ya. Ini tinggal kita double klik aja di bagian combo box-nya, combo box prodi ini teman-teman, kita double klik gitu ya. Nanti muncul nih fungsi yang dibuatkan oleh si Visual Studio gitu ya. Namanya adalah CMB. Oh, salah. Bukan CMB prodi, CMB fakultas, teman-teman. Yang kita double klik adalah CMB fakultas gitu ya, saya salah. CMB fakultas selected index change, teman-teman. Jadi pada saat data atau item di CMB fakultas ini berubah gitu ya. Kalau selected item artinya kita ngambil value-nya, teman-teman. Jadi contohnya misalkan seperti ini value-nya, ini itemnya. Kalau index berarti kita ngambil urutannya, berarti ini 0, 1, 2 itulah. Ceritanya begitu. Jadi sama aja gitu ya. Oke. Ketika combo fakultasnya berubah, maka saya panggil nih user define function kita tadi, namanya adalah add prodi. Oke, nah kalau sudah teman-teman bisa coba gitu ya. Kira-kira berhasil nggak sih gitu ya. Jadi user define function itu nanti akan banyak kita pakai nih teman, baik itu void maupun non void gitu ya. Kalau kita sudah masuk ke pattern programmingnya, ketika kita develop programming gitu ya, yang kemarin saya ceritain ini teman-teman, ada MVC, ada MVP, ada MVVP gitu ya, HMVC dan lain sebagainya gitu ya. Itu nanti akan lebih banyak bermain dengan user define function gitu. Cuman kayak apa ya, nanti aja ya, tenang aja ya. Pasti nanti akan nyampe ke sana. Berhasil? Kira-kira berhasil nggak teman-teman? Atau ada yang gagal? Jadi teman-teman bisa coba ya. Misalkan tadi yang clear-nya teman-teman hapus atau di komentar aja misalkan, nanti hasilnya seperti apa. Karena fungsinya clear itu untuk reset lah teman-teman. Itu jadi menghapus data yang sebelumnya sudah ada. Begitu ceritanya gitu ya. Tuh, nah kalau misalkan sudah nanti teman-teman bisa tambahkan gitu ya data prodinya di sini ya teman. Supaya bisa muncul gitu ya di message-nya. Di sini kita tambahkan program studinya. Ambilkan dari CMB prodi selected item string. Jadi selected item tuh kita ngambil teksnya gitu ya, ibaratnya seperti itu teman-teman, ngambil itemnya. Kalau selected index kita ngambil urutannya. Dia kayak indeks kan 0, 1 atau 2 atau 3 gitu ya, dan seterusnya. Oke, adakah yang terkendala teman-teman?
Masih nambahin prodi, Bu. Oh, nambahin prodi, oke. Jadi karena hari ini teman-teman asisten nggak bisa gabung ya, Nong ya, karena ada praktikum di kelas lain, jadwalnya sama-sama hari Kamis jam 8.50. Cuman teman-teman asisten tetap standby di grup gitu ya. Kalau teman-teman ternyata ada error dan bingung solusinya gimana, nanti bisa screenshot aja, kirimkan ke WhatsApp grup. Nanti teman-teman asisten tetap mantau WA, tetap standby di WA grup. Gitu. Karena kan nggak mungkin membelah diri kan teman-teman. Dua-duanya ikut kan nggak mungkin gitu ya. Karena yang jam 8.50 hari Kamis itu juga pindah juga teman-teman. Sebelumnya juga bukan Kamis 8.50. Sama kayak kita lah. Pindah jadwal. Cuma nanti kalau sudah masuk ke develop apps nih, nanti karena ada 2 asistennya teman-teman, nanti bisa salah satu gitu ya. Salah satu gabung ke kelas kita, satunya gabung di kelas itu gitu. Nanti bisa kita kondisikan lah. Oke, nanti setelah ini teman-teman yang terakhir gitu ya, kita nanti akan menambahkan perkenalan dengan fungsi toolbox checkbox gitu ya. Jadi biar komplit gitu ya teman-teman ya. Itu biasanya yang dipakai di ketika kita membuatan aplikasi ya, paling cuma itu aja sama data grid view yang nanti akan kita coba juga teman-teman. Jadi komponen-komponen yang hari ini teman-teman implementasikan tuh sebenarnya komponen yang biasanya digunakan untuk develop aplikasi. Walaupun yang ditawarkan sama Visual Studio tuh banyak sekali gitu ya. Artinya komponen yang lain tuh masih banyak lagi. Cuman yang biasanya umum digunakan di ketika kita membuat project tuh ya ini aja teman-teman. Gitu. Nanti kalau misalkan ada nambah lagi kan kita bisa kenalan lagi gitu ya. Komponen atau toolbox yang baru itu apa? Berhasil? Gampang Berhasil, kan? Bu. Berhasil ya. Nah, kan ternyata bikin aplikasi gampang ya. Ini berapa menit tadi kita bikin ini ya teman-teman ya. Kalau nggak banyak cerita kan 5 menit jadi loh. Form biodata 10 menit tuh selesai gitu ya. Ini kalau bikin apps nih paling satu form nih setengah jam sampai 1 jam selesai. Kalau ada 10 form ya berarti 10 jam ya. Tinggal mau sehari langsung kebut gitu ya, atau dibagi gitu ya teman-teman beberapa hari. Oke teman-teman, jadi kita tambahkan lagi gitu ya. Yang selanjutnya adalah setelah combo box prodi kita punya apa lagi nih? Semester teman-teman. Ada semester ya, kalau kita lihat di modul ada semester 1, 2, 3 gitu ya teman-teman ya. Nah kita akan tambahkan juga gitu ya. Nah kalau untuk semester teman-teman supaya nanti kita tinggal pilih gitu ya, kita pakai number up down. Jadi nanti kalau misalkan semesternya lebih dari itu, kita tinggal klik atas bawah gitu ya. Nah caranya ini ya seperti biasa, kita masuk lagi ke desainnya lagi teman-teman. Kemudian kita tambahkan nih keterangannya supaya jelas gitu. Ini maksudnya apa sih gitu ya. Semester, kemudian toolsnya kita gunakan numeric up down. Kayaknya kita nggak perlu panjang-panjang, cukup segini aja gitu ya. Karena nggak mungkin semesternya sampai banyak sekali gitu ya teman-teman ya. Nah ini value defaultnya kita isi 1 ya teman-teman ya. Value defaultnya kita isi 1. Kemudian name-nya kita ganti 6 apa ini semester. Oke, jadi nanti kalau misalkan semesternya lebih dari itu tinggal tinggal klik aja gitu ya, nggak perlu nulis. Gitu ceritanya. Oke, kalau untuk numeric up down ini cukup simpel sih teman-teman. Kalau misalkan sudah teman-teman tambahkan gitu ya, name-nya sudah diganti 6 semester, mau nama yang lain boleh gitu ya. Kemudian value-nya
value-nya kita isi 1 teman-teman default-nya. Karena kan nggak mungkin kalau kita semester 0 gitu ya. Pasti kan mulainya startnya nih semester 1 nih teman-teman. Maka kita buat default-nya 1 gitu ya. Terus kita tambahkan lagi nih teman-teman ke message box-nya tadi gitu ya. Supaya nanti semesternya bisa muncul nih, semesternya semester berapa sih gitu ya. Maka di sini saya tambahkan lagi. Supaya ada jedanya gitu ya. Jadi di sini ada semester. Jadi ada 6 semester dot value. Tuh. Jadi beda-beda ya teman-teman ya. Kalau text box kita gunakan dot text untuk ngambil teksnya, untuk ngambil nilainya gitu ya. Kalau date time picker dengan 6 semester atau 6 rank up down gitu ya, kita gunakan value. Kemudian untuk combo box kita gunakan selected item. Gitu. Jadi beda-beda. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan, boleh nggak sih kita gunakan combo box, gunakan teks deh. Nggak usah selected value, selected item gitu ya, teman-teman ya. Kita kalau misalkan teman-teman nanti gunakan .text, CMB fakultas .text, itu bisa aja teman-teman. Datanya muncul, gitu ya. Hanya yang muncul itu belum tentu item yang kita tentukan untuk combo box itu, teman-teman. Jadi misalkan kayak tadi, fakultas kan ada 3 nih, ilmu komputer, ekonomi dan sosial, sains dan teknologi gitu ya. Kalau teman-teman nggak pakai selected item, pakainya .text, kita ganti teksnya teman-teman. Fakultasnya tetap akan muncul. Tapi kalau misalkan kita ganti teksnya, dia nggak akan muncul teman-teman. Kalau sudah kita set pilihannya 3 itu, ya harus 3 itu. Kalau kita ganti yang lainnya nggak akan bisa muncul. Gitu, itu maksudnya seperti itu. Oke, yang semester kayaknya cukup gampang ya teman-teman ya. Cuman ini tok selesai gitu ya. Nah, sama satu lagi untuk mata kuliah favorit gitu ya. Jadi kita gunakan checkbox nih teman-teman untuk favorit mata kuliah, karena bedanya nih teman-teman, kalau radio button gitu ya, ya dipilih hanya bisa 1 tok. Jadi kayak jenis kelamin kan kita pilihnya cuma 1 nih teman-teman. Nggak mungkin ada dua-duanya gitu ya. Nah kalau checkbox ini memungkinkan kita bisa memilih beberapa pilihan sekaligus. Jadi nggak cuma 1. Ya kayak checkbox. Kalau teman-teman mainan aplikasi yang ada checkboxnya gitulah teman-teman. Bisa pilih lebih dari 1 item gitu ya. Nah kita akan implementasikan juga nih teman-teman. Kalau di form biodata yang ada di modul untuk favorit mata kuliah gitu ya. Jadi favorit mata kuliahnya apa aja sih gitu ya. Nah kita tambahkan juga teman-teman di desainnya gitu ya. Berarti di sini saya tambahkan untuk favorit mata kuliahnya. Kita siapkan dulu labelnya teman-teman. Mata kuliah favorit. Oke, kemudian kita tambahkan checkbox-nya. Mata favorit apa nih? Biasanya apa nih teman-teman? Multimedia deh, yang tadi pagi gitu ya. Terus ada hardware software ya kayaknya ya. Kalau semester 3 tuh hardware software. Kemudian ada jaringan, ada pemrograman gitu ya. Pemrogramannya sampai lupa ya. Ada pemrograman, temannya pemrograman basis data gitu ya. Ini biasanya sepaket teman-teman. Terus ada jaringan. Biasanya kan kalau informatika tuh teknikalnya banyak gitu ya. Ada jaringan. Terus apa lagi ya? Jaringan. Apalagi sih teman-teman kalau teman-teman di semester ini mata kuliahnya? Microcontroller, Bu.
Oh, boleh microcontroller gitu ya. Misalkan saya buat 6 deh, teman-teman. Kan beda dengan yang di modul ya. Tapi nggak apa-apa lah ya gitu ya. Saya lupa itemnya apa aja. Pokoknya di situ ada mata kuliah favorit, pilihannya banyak gitu ya. Ini misalkan saya buat ada 6 pilihan nih, teman-teman. Ada multimedia, ada hardsoft, ada jaringan, ada pemrograman, basis data, sama microcontroller gitu ya. Kita tambahkan 6 mata kuliah. Mau disamain kayak yang di modul boleh, nggak juga nggak apa-apa ini ya, bebas. Kita desain dulu seperti ini, teman-teman. Ini checkboxnya mau diganti namanya boleh ya, teman-teman ya. Ini tapi daripada kelamaan ya, jadi saya nggak ganti namanya. Cuma nanti jadi bingung. Nah, kayaknya kita harus ganti, teman-teman. Checkbox matkul 1 deh. Ya, terus ada checkbox matkul 2, matkul 3, matkul 4 gitu ya. Ini 5, yang terakhir 6. Oke. Sebenarnya nggak diganti juga nggak masalah sih, teman-teman. Cuma nanti ya itu panggilannya bingung gitu ya. Jadi lebih baik kalau namanya kita ganti. Namanya bebas lah, mau diganti checkbox multimedia, checkbox pemrograman, gitu boleh gitu ya. Seperti ini juga boleh, teman-teman. Langsung checkbox matkul 1, 2, 3 gitu ya, boleh juga gitu ya. Jadi bebas lah mau dibikin seperti apa. Nah, nanti ceritanya teman-teman di message box-nya tadi gitu ya, dia nggak cuma menampilkan satu mata kuliah aja nih teman-teman. Jadi kan di sini kan ada mata kuliah favorit, kita pakainya checkbox dan memungkinkan kita bisa pilih lebih dari satu kan teman-teman. Atau kita pilih semuanya itu juga bisa gitu ya. Nah nanti di message box-nya nanti teman-teman, dia nggak cuma menampilkan satu mata kuliah tok nih, tapi menampilkan seluruh mata kuliah yang kita pilih. Tuh, nah caranya gimana gitu ya. Setelah ini kita akan coba gitu ya. Implementasikan teman-teman. Sama seperti yang kemarin gitu ya. Jadi kalau yang di modul mungkin beda cara menampilkannya aja teman-teman. Kalau di modul kan ditampilkan di dalam teks gitu ya, yang multi line teks gitu. Kalau di sini saya tampilkan di dalam message box gitu. Jadi pada intinya sih sama aja gitu ya. Oke, desainnya kayaknya udah kan gitu ya. Kita langsung implementasikan ya teman-teman ya. Jadi untuk mata kuliah favorit ketika kita pilih sebelum kita tampilkan, sama seperti prodi tadi teman-teman, untuk nambahin data di combo box prodi gitu ya, kita akan buat function teman-teman. Kenapa sih nggak ditaruh di button show aja? Taruh di sini juga bisa, tapi nanti di sini tuh akan kepanjangan gitu ya, terlalu panjang teman-teman. Jadi kita akan buat fungsi sendiri supaya nanti di button show-nya itu kita tinggal call aja gitu ya, tinggal kita panggil fungsinya itu. Nah caranya gimana gitu ya? Kalau sebelumnya saya menggunakan fungsi void, untuk kali ini saya akan contohkan function non-void. Ya, jadi misalkan data matkul favorit. Function untuk menampilkan data mata kuliah favorit dia. Nah, karena mata kuliah favorit itu kan bentuknya string nih, teman. Maka di sini saya akan gunakan fungsi string. Dan saya berikan nama favorit. Namanya seperti ini. Nah, mungkin tadi saya lupa nambahkan ya, teman ya. Nah, di sini untuk karakter si sisap nih, teman, ini karena kebawa Java gitu ya. Untuk karakter sisap tuh, teman, nama fungsi itu diawali dengan huruf besar ya, teman ya. Jadi contohnya seperti ini. Kalau yang tadi A-nya kecil, teman-teman bisa diganti A-nya besar. Kemudian yang di sini juga diganti A-nya besar. Kenapa seperti itu? Karena aturannya gitu, teman-teman. Nah, salah satu contohnya nih kayak gini. Teman-teman bisa nih messagebox.show.
Ini kan warnanya beda nih teman. Message box ini artinya adalah kelas. Dia diawali dengan huruf besar kan, karena memang karakternya seperti itu. Kemudian ada show nih teman, teman bisa lihat show. Ada kurung buka, kurung tutupnya. Nah artinya show ini adalah function. Dia ada built-in function gitu ya, function yang sudah dibuatkan oleh si sisapnya gitu ya, dan dimiliki oleh kelas message box. Nah teman-teman bisa lihat nih, dia penulisannya diawali dengan huruf besar. Jadi kita ikutin saja rule-nya dia. Tuh kayak add ini teman-teman. Ya kayak add ini kan juga function nih, ada kurung buka, kurung tutupnya. To string gitu ya, teman-teman bisa lihat nih. Kan warnanya sama tuh. Nah, kita ikutin rule-nya dia aja. Oke, kemudian di sini saya deklarasikan variabel bantu, teman-teman, string matkul. Kemudian supaya nggak error, kita returnkan sekalian. Baru nanti kita tambahkan baris kode gitu ya. Jadi supaya nggak ada merah-merah itu kan tidak enak dipandang gitu ya. Oke, karena di sini kita gunakan function non void gitu ya, teman-teman ya. Dalam artian kita gunakan string, berarti harus ada return-nya. Return-nya juga harus sama, teman-teman. Kalau fungsinya string, ya berarti return-nya harus string, gitu ya. Kita sesuaikan aja. Nah, kemudian kita tambahkan if, teman-teman. Jadi mungkin caranya banyak, gitu ya. Ini adalah salah satu cara yang paling gampang diimplementasikan. Jika checkbox matkul, gitu ya, dia terseleksi. Kalau mau dikompletkan ya sama dengan true gitu ya. Kalau enggak seperti ini artinya sudah nilainya sama dengan true gitu ya. Maka matkulnya sama dengan matkul plus dengan kita berikan spasi gitu ya teman-teman ya, supaya nanti nggak nyambung jadi satu. Matkul 1.text. Oke. Nah ini tinggal kita kopas untuk matkul yang lainnya. Jadi kenapa sih di sini matkulnya kita tambahkan juga gitu ya teman-teman ya. Karena itu tadi teman-teman, kan yang kita pilih itu bisa lebih dari satu. Yang bisa kita tampilkan otomatis semua mata kuliah yang kita checklist gitu ya, yang kita pilih di checkbox-nya. Maka supaya bisa muncul semua, kita harus tambahkan baris kode seperti ini. Kalau kita cuma panggil checkbox-nya aja teman-teman, nanti yang hanya bisa ditampilkan itu data untuk checkbox yang terakhir. Gitu. Itu maksudnya seperti itu gitu ya. Ini ada 2. Tinggal ganti aja gitu ya. Pas lagi. 3. 5 gitu ya teman-teman, kita kopas lagi. 4. Kita kan punya 6 gitu ya, berarti kita tambahkan ada 6. Oh, salah gitu ya, 5. Jadi untuk deklarasi variabel, kalau misalkan teman-teman terbiasa deklarasi variabelnya nggak diberikan nilai awal juga nggak masalah gitu ya teman-teman ya. Jadi langsung string matkul titik koma boleh. Karena saya biasa dengan karakter programming yang ada inisialisasi nilai awal gitu ya teman-teman ya. Karena beberapa mata kuliah, beberapa bahasa pemrograman itu kalau tidak diberikan nilai awal, kadang variabel yang kita deklarasikan itu tidak dikenali. Gitu. Ada beberapa bahasa pemrograman yang seperti itu gitu ya. Salah satunya adalah Java. Gitu. Jadi sudah kebiasa kayak gitu teman-teman. Cuman kalau misalkan nggak ditambahkan nilai awal seperti ini, langsung string matkul titik koma juga nggak masalah. Ini nanti lama-lama gitu ya teman-teman, semakin lama nanti teman-teman akan menemukan karakter pengkodeannya masing-masing ya. Jadi misalkan Bagja tuh model codingnya tuh kayak gini, nanti beda orang, Maulidan nih beda lagi gitu ya, Rakan nih beda lagi gitu ya, karena biasanya karakter orang tuh codingnya beda-beda teman-teman. Kalau sekarang kan baru jadi followers gitu ya, contohnya kayak gini ngikut nih. Tapi nanti lama-lama akan menemukan stylenya sendiri teman-teman. Makanya kalau teman-teman masuk bikin coding nih teman-teman, kok error ya, kemudian teman-teman nyari nih di forum-forum gitu ya, walaupun solusinya satu teman-teman, maksudnya hasilnya nanti sama, tapi cara penyelesaian orang tuh beda-beda gitu, nggak ada yang salah gitu ya, mau lewat mana aja asalkan jalannya benar, hasilnya benar, itu tetap sah gitu ya. Oke, nah tinggal dikopas-kopas aja gitu ya teman-teman ya.
Jadi di sini kita gunakan if semua, bukan if kemudian else if enggak ini ya. Kita gunakan if semua supaya bisa kita seleksi semuanya, teman-teman. Kemudian function favorit tadi teman-teman panggil di message box-nya. Gitu. Jadi setelah kita buat functionnya seperti ini, sudah selesai nih teman-teman sampai dengan return-nya gitu ya. Nah, langkah yang terakhir adalah kita tambahkan ke dalam message box-nya tadi gitu ya. Jadi di sini saya tambahkan nih teman-teman. Nah, nanti kalau di message box mungkin ditampilkannya dalam satu baris gitu ya. Jadi panjang ya teman-teman kalau teman-teman pilihnya semuanya. Ini apa tadi? Mata kuliah favorit. Favorit. Kemudian kita panggil teman-teman. Tadi namanya adalah favorit. Oke, jadi kita langsung panggil nama fungsinya, teman-teman. Apa fungsinya adalah favorit. Oke, cuman kalau kita pilihnya banyak nanti, karena dia kalau di message box itu kan karakternya ditampilkan dalam satu line gitu ya, teman-teman ya, dalam satu baris. Jadi nanti kalau kita pilih 6-6-nya ya, jadinya panjang sekali. Cuman itu aja sih gitu ya. Tapi kalau enggak kita pilih banyak ya, enggak terlalu panjang ini ya. Ini bisa kita jalankan ya teman-teman. Kita pastikan sesuai dengan yang kita mau gitu ya. Oke, karena tadi sudah kita tambahkan. Nah, checkbox-nya muncul di sini teman-teman. Kan nggak apa-apa lah. Yang tadi saya cari gitu ya. Bisa kita tambahkan seperti ini teman-teman. Tanggal lahir nggak saya ganti gitu ya. Jadi contohnya kayak gini teman. Kalau kita pilih ilmu komputer nanti munculnya prodi yang di fakultas ilmu komputer. Nanti kalau kita pilihnya sains dan teknologi nanti ganti lagi. Kalau kita pilihnya ekonomi dan sosial nanti ganti lagi. Gitu. Itu fungsinya clear tadi teman. Jadi supaya di combo box ini nilainya tuh dikosongkan lagi. Kalau kita pilih yang lain nanti nilainya di reset lagi gitu ya. Gitu. Contohnya seperti ini, semesternya nanti tinggal teman-teman pilih gitu ya. Kalau semester 1 tinggal diturunin, kalau semester 3 ya berarti tinggal dinaikin aja. Favoritnya apa gitu ya. Misalkan pemrograman basis data, kalau kita show nanti jadinya seperti ini. Ya, mata kuliah favoritnya pemrograman basis data, sesuai dengan yang saya pilih. Ini tambahin koma ya boleh gitu ya teman-teman ya. Supaya bacanya lebih gampang. Oke, nah biodata selesai. Gampang loh ternyata. Cuman kayak gitu aja gitu ya. Berhasil nggak kira-kira? Ini kita pelan-pelan aja ya temen ya. Jadi kita santai aja. Nggak yang serius-serius banget gitu ya. Ada yang mau tanyakan boleh gitu ya. Ini saya bingung nih, ini kenapa bisa kayak gini ya? Boleh gitu ya teman ya. Cuman kayaknya banyak yang berhasil lah teman. Masih gampang sekali gitu ya. Oke, nah bisa disimpan dulu ya teman ya untuk form biodata. Jadi hari ini sudah kita komplitkan nih teman-teman untuk form biodatanya, mulai dari text box gitu ya, kemudian ada masket text box, kemudian ada radio button, combo box, numeric up down gitu ya, ada checkbox, ada button, label gitu ya. Itu kan sudah kita selesaikan semua teman-teman. Nah, sekarang kita akan kenalan dengan toolbox baru teman-teman. Data grid view gitu ya. Jadi seperti yang tadi saya ceritakan nih teman-teman, data grid view ini biasanya digunakan untuk menampilkan data array lah teman-teman. Jadi datanya tuh nggak cuma satu tok gitu ya. Kan beda nih teman-teman. Kalau contohnya di sini, di form yang tadi kita buat nih, form biodata, yang bisa kita tampilkan kan di message box-nya hanya satu data nih teman-teman. Jadi contohnya misalkan seperti ini gitu ya. Ini saya pilih seperti ini misalkan, kemudian, nah ini yang bisa kita tampilkan hanya satu data aja nih teman-teman. Nah kalau misalkan ternyata mahasiswanya banyak nih, atau datanya banyak nih, nah maka ada satu toolbox yang bisa kita gunakan teman-teman, namanya adalah data grid view.
Atau kalau misalkan di istilah di platform yang lain teman-teman kenal dengan table gitu ya. Jadi intinya sama aja. Nah, kita akan implementasikan hal yang sama nih teman-teman. Di sini boleh, di tempat yang lain boleh. Kalau di modul contohnya supermarket, kita supermarket aja lah ya. Di sini inputannya banyak, mumet gitu ya. Oke, kita contohkan yang supermarket aja ya teman-teman. Berarti kita move on gitu ya. Untuk form biodata kita close dulu teman-teman. Kita ganti form lagi gitu ya. Kita tambahkan form lagi teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman coding untuk project yang seperti ini, ketika sudah selesai benar close aja teman-teman supaya nggak bingung gitu ya. Kalau mau bikin form selanjutnya berarti form-form yang sebelumnya itu di close aja. Karena kadang nanti kita racuk nih teman-teman, karena satu form kan 2 kelas gitu ya. Nanti yang kita ubah bukan punyanya dia tapi punyanya form yang lain back-end-nya. Jadi kan repot gitu ya. Oke. Di sini karena saya mau buat penjualan sederhana gitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di modul praktikum yang kedua, kita akan bikin form kasir sederhana gitu ya teman-teman ya, untuk menampilkan data barang yang dibeli oleh pelanggan. Jadi di sini saya buat Windows form baru, saya berikan nama FRM kasir teman-teman. Mau nama yang lain boleh gitu ya, yang penting teman-teman tahu itu maksudnya apa gitu ya. Oke, seperti biasa kita desain ya teman-teman ya. Desainnya kurang lebih sama kayak yang di modul lah teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau lihat di modul boleh gitu ya. Saya berikan nama supermarket Amikom deh. Ada yang sudah pernah ke supermarketnya Amikom belum? Di Amikom ada supermarketnya. Gitu. Biasanya kok, benar. Citra bener gitu ya. Ini kan kalian soalnya belum pernah kuliah gitu. Ini rada-rada mengenaskan ya sih teman-teman. Kuliah di Amikom, belum pernah masuk kelasnya, belum pernah masuk labnya. Cuman sinematok gitu. Ini kalian mahasiswa generasi COVID gitu ya. Oke, teman-teman, kita desain ya, teman-teman ya. Ini desainnya nanti bebas ya. Pokoknya ada komponen inilah, teman-teman. Jadi yang pertama ada nama barang. Karena kita sederhana gitu ya, teman-teman ya. Data barangnya juga belum ada ID-nya dan macam-macam. Biar inputnya nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi saya cuma ada nama barang, kemudian harganya, supaya bisa kita hitung, teman-teman. Sama kita belinya berapa sih gitu ya, kuantitinya. Ini ada harga, ada quantity. Quantity kita ini aja ya teman ya. Oke, nah kita gunakan text box biasa nih teman. Nama barangnya apa gitu ya. Jadi nama barang ada panjang gitu ya. Oke, kemudian ada harganya berapa. Kayaknya segini cukup lah ya gitu ya. Sama kuantitinya berapa. Kita belinya berapa sih gitu ya. Oke. Nah, nanti kita tambahin button nih, teman. Jadi ketika buttonnya nanti diklik gitu ya, si transaksinya itu akan masuk ke dalam grid view. Ceritanya begitu, ceritanya gitu ya. Oke. Kayaknya seperti ini cukup deh, teman-teman. Ada nama barang, harga, sama quantity. Kita belinya berapa sih gitu ya. Oke. Nah, seperti biasa teman-teman, text box-nya kita ganti namanya ya. TXT nama. Untuk nama barang, text box-nya kita ganti TXT nama. Untuk harga, text box-nya kita ganti TXT harga, teman-teman. Quantity ya berarti kita ganti TXT KTY gitu ya. Buttonnya juga kita ganti nih teman-teman, supaya nanti lebih enak bacanya gitu ya. BTN oke deh. Jadi kita buat desainnya seperti ini. Ini mau di sebelahnya boleh, di bawahnya sama kayak seperti saya juga boleh gitu ya, bebas. Mau dibuat seperti apa. Terus nanti untuk datanya teman, karena kan kalau kita mau beli belanja di supermarket gitu ya, kan nggak cuma satu nih teman. Ya kadang satu juga sih, cuman kan rata-rata lebih dari satu gitu ya. Maka kita tambahkan nih teman, namanya adalah data grid view. Ya, jadi data grid view kita tambahkan di sini.
bebas ukurannya seberapa gitu ya teman-teman ya. Jadi hasilnya nanti seperti ini ya teman-teman ya, masih kosongan. Nah kita setting dulu, karena kita belum ada database-nya teman-teman. Nanti kalau sudah ada database-nya kita nggak perlu setting ya, karena secara otomatis dia akan mengikuti kolom-kolom yang tersedia di dalam table ya, atau query yang kita berikan lah teman-teman. Cuman karena di sini kita belum mainan database, kita masih statis gitu ya teman-teman ya, berdasarkan inputan kita harus setting dulu nih kolomnya apa aja gitu, maksudnya seperti itu gitu ya. Oke, nah kita akan buat nih teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa lihat nih ada edit dan add kolom gitu ya. Kita bisa langsung pilih yang edit aja teman-teman. Kita edit kolomnya. Kalau add kolom nanti satu-satu malah lama gitu ya. Jadi kita pilih edit kolom, nanti akan muncul pop-up seperti ini gitu ya teman-teman ya, untuk nambahin kolom-kolom yang kita butuhkan di dalam data grid view. Nah yang pertama nih teman-teman, saya tambahin dulu untuk nomor urutnya gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti kita bisa tahu nih barang yang kita beli itu ada berapa item gitu ya. Di sini saya berikan name-nya nomor gitu ya. Kemudian header text-nya. Jadi name ini adalah nama kolomnya teman-teman. Jadi kayak variabel name-nya gitulah. Ya. Nah kalau header text berarti kayak text-nya nanti yang ditampilkan di dalam data grid view. Jadi ada dua teman-teman. Ada nomor. Kita tambahin. Jadi kalau kita oke nih nanti jadinya seperti ini teman-teman. Ya. Oke. Nah nomor ini karena digunakan untuk nomor urut, width-nya bisa teman-teman sesuaikan ya. Ini kan 100 ini teman. Kalau nomor 100 tuh segini kebanyakan gitu ya. Kita bisa ganti jadi 30, 35 boleh lah teman-teman. Oke. Jadi nanti kita atur-atur seperti ini gitu ya. Ada nama barang. Dan di sini header-nya saya berikan nama barang. Kemudian ada nama barang, terus tadi harga gitu ya. Jadi caranya tinggal nambahin satu-satu teman-teman. Harga, kemudian ada quantity. Nah, tambahin subtotal teman-teman. Karena kan subtotal ini nanti akan kita jadikan acuan untuk ngitung berarti total yang harus dibayarkan itu berapa sih gitu ya. Jadi dari subtotal ini. Oke. Jadi kita bisa modifikasi teman-teman. Untuk width-nya gitu ya. Yang kira-kira pasnya itu seberapa. Jadi di sini saya setting teman-teman, ini harganya saya setting berapa tadi ya? Lupa. Harganya saya setting width-nya 80, quantity-nya 50. Kalau yang lainnya masih sama, 100 semua. Kalau misalkan teman-teman, nama barangnya kayak kurang deh gitu ya, mau ditambahin boleh gitu ya. Jadi bebas mau dibikin seperti apa. Jadi subtotal harga nama barang misalkan mau ditambahin 110 boleh ya, enggak 100 aja juga boleh gitu ya teman-teman ya. Jadi bebas. Karena kan mungkin teman-teman juga setting untuk lebar komponen yang di atas juga beda gitu ya. Jadi nanti ini bisa disesuaikan aja. Kalau misalkan masih ada space teman-teman, nama barang, harga, quantity, subtotal bisa teman-teman space-nya lebih panjang lagi gitu ya. Tapi kalau misalkan ternyata kayaknya cukup di segini aja ya sudah gitu ya. Jadi bebas aja mau dibuat kayak gimana. Nah kalau yang namanya form kasir teman-teman, berarti kan di bawahnya gitu ya, ada pembayaran, ada total bayar, ada kembalian, biasanya kan kayak gitu ya. Nah, kita buat hal yang sama. Jadi di sini ada totalnya. Ada total, ada bayar gitu ya teman ya. Sama yang terakhir ada kembali. Jadi kalau misalnya ada kembaliannya tuh ada kembaliannya gitu ya. Kembaliannya berapa gitu ya.
Oke. Nah, kurang lebih kayak gini lah teman-teman. Form kasir sederhana gitu ya. Nah, text box-nya jangan lupa ya kalau kita ganti namanya TXT total, kemudian TXT bayar, TXT kembali. Nanti kalau saya kecepatan disampaikan ya teman ya. Kalau di layarnya teman-teman nggak jelas nih, teman-teman bisa cek di modul gitu ya. Desainnya sama nih teman-teman, cuman mungkin nggak sama persis untuk penamaan komponennya gitu ya. Karena saya lupa juga nih teman, penamaan komponennya berapa dan ukurannya berapa gitu ya. Ini pokoknya dikira-kira aja pas, ya sudah gitu ya. Oke, nanti akan kita tambahkan baris kode gitu ya teman ya. Supaya nanti barang yang kita beli itu semuanya masuk ke dalam data grid view-nya. Oh iya, data grid view-nya saya ganti gitu ya. Name-nya yang namanya data grid view 1, teman-teman. Saya ganti menjadi BGV barang. Oke, BGV itu maksudnya data grid view gitu ya. Kayak text box itu TXT itulah teman-teman. Jadi kita tambahkan keywordnya supaya kita tahu nih, ini komponennya tuh komponen apa sih gitu ya, data grid kah, atau text box kah, atau button kah ya. Jadi biar ada bedanya. Untuk desain kira-kira ada kendala nggak sih teman-teman? Terutama di data grid sih. Kalau yang lainnya kayaknya teman-teman sudah oke gitu ya. Data grid kah? Data gridnya apakah ada kendala teman-teman? Misalkan nambahin kolomnya atau saya tadi kecepatan gitu ya. Saya masih keterbelakangan. Gimana Pak Alidan? Yang masih belum yang mana? Baru desainnya Bu, baru desain. Oh, boleh, tapi boleh. belum sampai masukin ke data grid view-nya belum. Oke, kita tunggu gitu ya. Karena mungkin saya agak kecepatan tadi gitu ya teman ya. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang masih bingung gitu ya, atau ada yang perlu diulang, misalkan data grid-nya tadi masukinnya gimana, nah boleh ya teman-teman ya, nanti kita ulang lagi. Kita santai aja, slow gitu ya. Nanti baru kalau sudah desainnya selesai, kita baru tambahin back-end-nya bareng-bareng nih teman-teman. Kalau yang sudah, misalkan penasaran nih, terus ini jadinya kayak gimana gitu ya, mau coba duluan. Nah di modul juga sudah ada baris kodenya teman-teman. Di modul praktikum 2 gitu ya, teman-teman bisa cek di Classroom. Di situ sudah saya tambahkan baris kodenya untuk nambahin datanya, untuk ngitung totalnya gitu ya. Di situ sudah ada semua. Gitu. Jadi kalau yang penasaran gitu ya, yang sudah desainnya selesai, nah bisa tambahin duluan deh teman-teman. Nah, sambil nunggu teman-teman yang masih menyelesaikan desainnya gitu ya. Adakah yang kemarin sudah, oh iya teman-teman, kemarin sudah di-share Bagja ya teman-teman ya, untuk anggota daftar kelompoknya nih. Teman-teman bisa cek di Classroom gitu ya. Di situ di Google Sheet-nya sudah di-share, sudah ditambahkan Bagja untuk anggota kelompoknya. Nanti yang sudah terbentuk nih teman-teman bisa sambil jalan, sambil diskusi gitu ya. Kira-kira mau bikin aplikasi apa sih gitu ya, yang kira-kira menurut teman-teman menarik, karena baru satu yang ada punya Erakan doang gitu ya, yang sudah ada temanya. Nah, mungkin teman-teman juga kan masih pertemuan kedua gitu ya teman-teman ya, jadi kan masih belum dapat ide. Nah nanti sambil jalan, sambil teman-teman diskusi sama teman sekelompoknya, karena kan ini kita kuliah online kan agak susah nih teman-teman. Beda kalau offline gitu ya, kan ketemu langsung nih. Kalau ketemu langsung nih langsung bisa disantroni kosannya gitu ya, atau kontrakannya gitu ya, untuk diajak diskusi. Nah karena ini online,
lokasinya beda-beda, cuman via virtual tok gitu ya. Ini kalau telepon nggak diangkat ya sudah gitu ya. Nah, makanya nanti sambil jalan nih teman-teman, atau mau sharing dengan saya, langsung personal message ke saya boleh gitu ya, mau nanya-nanya kira-kira contoh-contoh aplikasi itu yang kayak gimana sih gitu ya. Karena yang kemarin kan yang sudah saya contohkan cuman retail ya teman-teman ya, supermarket, restoran, kemudian toko baju, toko make up, toko mobil gitu ya. Belum tema yang lain ya maksudnya. Jadi sambil jalan sambil saya contohkan tema yang lain teman-teman. Bu, ulangi cara menambahkan data ke data grid view-nya. Oh boleh. Oke, ini kalau teman-teman yang ketinggalan gitu ya sama kayak tadi Maulidan terkait dengan penambahan data. Jadi untuk menambahkan data di dalam data grid view, kita tinggal klik aja segitiga yang di atasnya ini. Kemudian kita pilih yang edit kolom. Nah, nanti akan muncul pop-up seperti ini. Ini kalau saya ulangi lagi teman-teman ya, saya remove semua. Ini masih kosong ya, sama ya teman-teman ya. Jadi kita edit kolom. Kemudian di sini kita tambahkan, kita add. Kita tambahkan satu-satu. Contohnya yang pertama tadi ada kolom nomor, berarti name-nya saya berikan nama no, gitu ya. Nomor lengkap juga boleh, gitu ya. No seperti saya ini juga boleh. Kemudian header text-nya kan yang muncul di di data grid-nya gitu ya teman ya. Jadi di sini saya berikan nomor juga. Kemudian kita tambah. Jadi nanti muncul satu kolom gitu ya. Nah, kita komplitkan dulu aja teman-teman. Yang pertama ada nomor, yang kedua ada nama barangnya. Name-nya saya buat nama aja gitu ya. Header text-nya saya buat nama barang komplit. Tambahin lagi. Kemudian ada apalagi tadi harga. Sama ya caranya sama teman-teman, harga. Kemudian ada quantity HTY itu kita singkat lah teman-teman. Daripada nulisnya kepanjangan gitu ya. Header text-nya juga kita sesuaikan ya teman-teman ya. Quantity. Kemudian yang terakhir ada subtotal, teman-teman. Supaya nanti bisa kita hitung total bayarnya berapa sih gitu ya. Nah, ini kurang lebih ada 5 kolom yang kita tambahkan. Nomor, nama, harga, quantity, sama subtotal. Nanti jadinya seperti ini. Gitu. Supaya nanti ukuran kolomnya, jadi kalau misalkan teman-teman sudah nambahin nih 5 gitu ya, kan defaultnya dia ukurannya sama ya teman-teman ya, antara nomor, nama barang, harga, quantity, sampai dengan subtotal. Ini nggak kelihatan, harus kita geser dulu gitu ya teman-teman ya, scrollnya. Nah ini kan defaultnya size untuk width-nya sama nih teman-teman, lebarnya. Nah supaya nanti sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bisa kita setting nih. Biasanya kan nomor ini kan cuma untuk nomor urut tok gitu ya. Kayaknya kita nggak perlu space yang terlalu lebar. Berarti kita bisa set nih, misalkan 30 atau 35, 40 kayak gitu-gitulah teman-teman. Yang size-nya kecil. Kemudian harga kayaknya juga nggak terlalu panjang gitu ya. Kita set lebih kecil misalkan 75 atau 80 boleh. Ini mungkin nilainya sama yang tadi beda gitu ya. Saya lupa teman-teman nilai yang tadi berapa gitu ya. Pokoknya kayak gitulah. Nah, kayak gini lah teman-teman. Jadi kita setting gitu ya, supaya size-nya itu sesuai dengan header kolomnya. Panjang datanya lah teman-teman. Kalau nomor kan kayaknya 1, 2, 3, 4, sampai kayaknya orang belanja sampai ribuan itu ya rada-rada ajaib gitu ya. Paling kan ratusan item lah teman-teman. Tuh teman-teman mau inputin sampai 1000 data gitu ya, nyoba gitu ya. Nanti dia kalau di data grid view nih teman-teman, kalau datanya lebih dari ini gitu ya, jadi misalkan 100 data nih, berarti kan datanya panjang sekali. Nanti secara otomatis akan muncul scrollnya teman-teman. Ini otomatis gitu ya, nggak perlu kita setting macam-macam, dia akan secara otomatis seperti itu. Sama kayak tadi, kolomnya misalkan kelebihan nih, nah maka dia secara otomatis akan menampilkan scrollnya ya, yang di bawah gitu. Oke, jadi nggak perlu khawatir gitu ya teman-teman ya. Kalau misalkan datanya 10.000, gimana nih? Atau
1 juta, datanya gimana nih? Tetap bisa ditampilkan semua teman-teman. Jadi nanti dia akan menambahkan scroll sendiri gitu ya. Kalau misalkan datanya melebihi dari width-nya dia atau height-nya dia gitu ya, dia akan muncul scroll sendiri. Gitu. Ada yang saya kecepatan nggak sih teman-teman? Atau Maulidan tadi ketinggalan lagi? Udah sampai, Bu. Udah ya. Oke, nanti kalau saya kecepatan diingatkan ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan sudah gitu ya teman-teman ya, yang di bagian bawah juga sudah teman-teman tambahkan. Nah, sekarang kita tambahkan back end-nya teman-teman. Supaya nanti bisa berjalan nih prosesnya nih gitu ya. Jadi ketika kita nambahin data barang tuh, barangnya itu bisa masuk ke dalam data grid view DGV barang tadi gitu ya. Itu bisa masuk semua nih sesuai dengan barang yang kita inputkan. Nah, caranya gimana gitu ya. Yang pertama teman-teman, barang itu kan diinputkan pada saat button OK diklik. Maka kita tambahkan event nih teman-teman untuk button OK-nya. Ya, tinggal kita double klik seperti biasa. Nanti akan muncul dibuatkan event-nya teman-teman. Nah, di sini kita tambahkan teman-teman integer row. Saya isi nilai awal nah, seperti biasa karena karakter saya kayak gitu ya teman-teman ya. Ini nggak diisi nilai awal juga nggak masalah gitu ya. Jadi row ini maksudnya teman-teman untuk menentukan nih jumlah baris di data grid view kita nih ada berapa nih. Ya. Nah, karena di sini saya di set 0, ini maksudnya kondisi di saat data grid view-nya itu di awal. Pertama kali kan dia row-nya 0 ya, teman-teman ya, karena memang belum ada data sama sekali. Nah, kemudian setelah itu kita tambahkan 1 row, teman-teman, supaya nanti siap untuk kita isikan data. Maka saya panggil nih DGV barang row add gitu ya. Karena add ini function, jadi harus ada kurung tutupnya. Kemudian setelah kita tambahkan 1 baris, teman-teman, kita hitung nih, sekarang posisinya baris di data grid view-nya ini ada berapa? Kita hitung. Di sini saya gunakan fungsi count, teman-teman. Saya kurangi dengan 2. Kenapa dikurangi dengan 2 gitu ya, teman-teman ya? Karena baris ke 0, ini saya boleh balik ke desain nggak teman-teman? Ini saya ceritain gitu ya, kenapa sih ini min 2? Karena kondisi awal teman-teman dia sudah disediakan oleh 1 baris. Kemudian kita tambahkan lagi kan 1 baris lagi teman-teman. Nah, supaya nanti masuknya di baris yang pertama, kita buat min 2. Jadi nanti posisinya ada di sini. Gitu maksudnya gitu ya. Oke, kemudian setelah ini kita inputkan ya teman-teman ya. Yang pertama adalah untuk inputting barangnya. Karena datanya itu bentuknya array 2 dimensi gitu ya teman-teman ya, ada baris, ada kolom. Nah, kita tentukan dulu nih teman-teman. Untuk kolom yang pertama, kita berikan indeks 0. Barisnya baris ke berapa? Karena supaya nanti dinamis gitu ya teman-teman ya. Berarti saya gunakan row, tergantung dia itu perhitungannya sudah sampai berapa gitu ya. Kalau misalkan datanya sudah 5 nih, berarti dia akan ngitung kan teman-teman. Akan dimasukkan ke baris selanjutnya. Ya. Kemudian value-nya kita ambilkan dari karena kolom ke 0 kan nomor urut gitu ya, teman-teman ya. Berarti di sini saya gunakan row count min 1. Jadi nanti kita startnya mulai dari pertama. Kemudian untuk data grid barang kolom yang pertama ini juga sama gitu ya. Kita isikan dengan nama barang kan teman-teman. Berarti nama barang kita ambilkan dari txt nama. Ya, berarti ya sama gitu ya. Kolom yang kedua atau kolom yang ketiga gitu ya. Kalau secara elemen, kalau secara indeksingnya berarti kolom yang kedua. Untuk harga berarti kita ambilkan dari txt. Oke. Kemudian untuk yang ketiga txt harga ada quantity gitu ya teman-teman ya, ada txt quantity. Kita buat quantity seperti ini. Kemudian tadi kan data kita tuh cuma ada 3 teman-teman, nama barang, harga, sama quantity. Cuman kan di data grid tadi kita tambahin 1 kolom lagi untuk subtotalnya gitu ya.
Supaya nanti bisa kita hitung nih total bayarnya berapa. Maka subtotal ini kita hitung, teman-teman. Tadi saya sudah deklarasikan variabelnya di atas gitu ya. Nah, kita parsing, teman-teman. Karena seperti biasa, sama kayak teman-teman pelajari di pemrograman dasar, input-output di sisap gitu ya, itu kan dianggapnya string gitu ya. Maka harus kita ubah dulu ke dalam tipe numerik, teman-teman. Kalau yang kita deklarasikan adalah integer gitu ya, berarti kita harus ubah dulu ke dalam bentuk integer. Tuh, ceritanya begitu gitu ya. Oke, kita gunakan long dulu, teman-teman. Nanti kita parsing ke integer gitu ya, karena defaultnya dari Flexbox dia tipenya long, teman-teman. Txt harga dot text gitu ya. Kemudian karena ini kita butuhnya integer, berarti di sini saya tambahkan integer ya, teman-teman ya. Kemudian saya kalikan dengan parse txt quantity. Oke, contohnya seperti ini gitu ya. Jadi untuk dapat data subtotalnya, teman-teman, kita harus parsing dulu gitu ya. Dari tipe string ke tipe numerik. Nah, kalau di textbox itu parsingnya, datanya dianggap dengan tipe long, teman-teman. Jadi makanya kita gunakan parsingnya adalah long. Tapi deklarasi variabelnya kita gunakan integer. Kalau misalkan di sini teman-teman deklarasikan subtotalnya ini tipenya long, integer yang di depan sendiri ini nggak perlu ditambahkan gitu ya, teman-teman ya. Jadi bebas lah mau dibuat seperti apa gitu ya. Kalau langsung long ya berarti nggak perlu kita convert lagi ke integer, cukup ini aja selesai gitu ya. Nah tadi saya sudah terlanjur ya sudah. Gitu. Kemudian berarti kolom yang keempat kita isi subtotalnya gitu ya. Value-nya kita ambilkan dari subtotal. Oke. Nah, teman-teman bisa coba dulu gitu ya. Jadi untuk menambahkan data ke dalam data grid, baris kodenya ini, teman-teman. Jadi ini untuk add data ke dalam data grid view. Data grid view. Mulai kita siapin dulu variabel baris, teman-teman, untuk menentukan nih barisnya sudah ada berapa sih gitu ya. Supaya nanti kalau nggak ada integer row, teman-teman, nanti nge-replace. Kan kita posisinya di baris pertama terus gitu ya. Kita nggak ada perhitungannya nih. Jadi nanti tuh setiap kali kita nambahin data nih, teman-teman, datanya itu akan nge-replace terus gitu ya. Nah, supaya nanti nggak nge-replace, teman-teman. Jadi data yang pertama ditampilkan pertama, nanti data kedua ditampilkan kedua, dan seterusnya gitu ya. Jadi bisa dinamis seperti itu. Kita butuh yang namanya sebuah variabel untuk barisnya. Ya, jadi untuk menentukan, untuk menghitung baris yang ada di dalam data grid view ini sekarang sudah ada berapa. Gitu. Oke, nah ini untuk input datanya tuh di bagian ini, teman. Masalah gitu ya. Karena barusan mainan Python gitu ya, komentarnya itu pakai hashtag ya. Jadi pada roaming, teman. Oke, jadi input data ke dalam data grid view itu fungsinya ini, teman. Jadi ini kolomnya, ini barisnya gitu ya. Nah, kita gunakan variabel row tadi supaya nanti nggak nge-replace. Kalau ini kita buat 0 gitu ya, teman ya. Nanti yang bisa keisi hanya baris ke 0 aja. Dia nggak bisa ngisi ke baris selanjutnya. Gitu maksudnya gitu ya. Kalau misalkan di sini saya jalankan, belum saya ganti. Kita ganti ke FRM kasir ya, teman-teman ya, berarti ya. Nah, sebenarnya materi hari ini tuh termasuk kita buat MDI parent-nya, teman-teman. Jadi MDI parent tuh supaya kita kalau mau ganti ke form lain tuh nggak ngedit-ngedit di source code-nya gitu ya, teman-teman ya. Tinggal kita klik-klik aja nanti jadi. Nama barangnya apa ya? Misalkan Indomie deh. Indomie gitu ya. Harganya berapa? 2.500 deh. Kita belinya 5 gitu ya. Kalau kita oke, nanti kita masuk sini, teman. Ya nanti
barang yang kedua misalkan ada deterjen deh, harganya berapa ya, 25.000 deh misalkan, kita punya satu gitu ya, tambah, nah, dan seterusnya. Kita mau nambahin barang yang ketiga dan seterusnya, itu nanti akan muncul di bawahnya lagi, gitu. Oke, berarti berhasil ya teman-teman ya. Proses untuk nambahin data tuh cuman ini aja. Nah, supaya nanti ketika kita nambahin data teman-teman, jadi kan ceritanya di bagian bawah ini ada totalnya nih. Nah, supaya nanti totalnya ini muncul teman-teman, maka kita tambahkan nih, show total pembelian atau pembayaran deh. Ya, maka kita tambahkan nih txt total. Nanti teman-teman nama komponennya atau nama toolbox-nya bisa dicek dulu gitu ya. Tadi namanya apa gitu ya. Maka saya ambilkan teman-teman data gitu ya. Yang pertama kita parsing dulu dari data totalnya. Jadi di total tuh ada berapa sih? Kayaknya saya tadi lupa nih teman-teman. Ini kita default 0 dulu gitu ya value-nya. Jadi kan biasanya kalau bayar-bayar kayak gini kita default 0 ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan sudah kita default 0 seperti ini teman-teman, total dan kembalian ini kan by system teman-teman. Maksudnya nggak kita nginput sendiri kan, yang kita input kan hanya bayar ini gitu ya. Maka bisa kita atur nih teman-teman supaya nggak bisa diinputkan. Jadi contohnya kayak gini. Sebentar, ini saya komentar dulu deh. Maksudnya tuh kalau kita lihat nih teman-teman di bagian total ini kan bisa kita otak-atik nih. Nah, supaya nggak bisa diotak-atik gitu ya, kita buat enable-nya jadi false. Jadi dua komponen ini, txt total sama txt kembali. Ini propertinya, enable-nya ini kita yang awalnya true kita ganti menjadi false. Jadi nanti kalau kita jalankan teman-teman, kalau sudah diganti false gitu ya, ini nggak bisa diedit. Kembali sama, total sama kembali ini nggak bisa diedit. Yang bisa diedit hanya bayar tok. Gitu. Itu maksudnya kayak gitu ya. Bu, gimana? Tadi yang false tadi apa ya Bu? Ketinggalan nih. Oh Hilmi, ya Hilmi, sebentar. Yang false tadi ini txt total sama txt kembali kan nggak bisa diedit nih, nggak bisa diotak-atik. Nah, teman-teman ganti nih properti enable-nya. Yang awalnya true jadi false. Ini tinggal di select dua-duanya ya teman-teman ya. Select dua-duanya, enable-nya jadi false. Gitu. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Oke. Jadi kita default nilainya 0 ya teman-teman ya. Kelupaan. Oke. Terus kita lanjutkan gitu ya, untuk hitung total bayarnya berapa nih. Kalau belanjanya segini berarti totalnya berapa gitu ya. Kita hitung nih teman-teman. Sama ya, kita pakai long juga teman-teman. Karena emang defaultnya dari text box, kalau mau diubah ke numeric, tipenya dia adalah long. Oke, kemudian kita tambahkan dengan subtotal. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini kan dideteksi ada kesalahan ya teman-teman ya. Nah, salah satu error handling yang paling gampang teman-teman, kesalahannya itu tinggal kita sorot aja. Nanti kan kita tahu nih, kalau mau lihat nih ada show potential fix-nya, ya. Ini ada macam-macam nih teman-teman yang bisa ditawarkan oleh si si SAP-nya, ya, Visual Studio-nya. Nanti tinggal kita sesuaikan aja. Intinya adalah input output harus dalam bentuk string. Kita harus ubah ke dalam bentuk string. Gitu. Ini untuk menampilkan total pembelian atau total pembayarannya gitu ya. Nah, kalau yang terakhir ini sebenarnya tambahan, nggak diimplementasikan juga nggak apa-apa. Cuma nanti fungsinya adalah untuk memudahkan kita menginputkan data nih teman-teman. Jadi kan ketika button OK ini kita klik gitu ya. Contohnya tadi teman-teman, misalkan di sini. Misalkan button OK ini sudah saya klik Indomie misalkan teman-teman. 2.500 5 kita
kita oke gitu ya. Nah ini tuh maksud saya kereset gitu ya, teman-teman ya, kereset lagi. Jadi nanti sudah siap kita gunakan untuk menginputkan data lagi. Ya, maka kita bisa tambahkan di sini, cuma opsional gitu ya, teman-teman ya, hanya untuk memudahkan aja sih sebenarnya. Kita kosongkan lagi teksnya. Nama, harga, kita kosongkan semuanya, sama jumlahnya juga, quantity-nya gitu ya, quantity-nya kita kosongkan juga. Kemudian pointernya secara otomatis ada di txt nama, berarti kita gunakan fungsi fokus. Di fokus tuh maksudnya teman-teman supaya nanti pointernya itu ada di txt nama gitu ya. Jadi kalau saya jalankan contohnya kayak gini. Jadi misalkan tadi deterjen lah teman-teman gitu ya. Harganya 25.000 satu, kemudian nah ini kan secara otomatis dia kehapusin teman-teman, direset lagi gitu ya. Kemudian pointernya langsung di nama barang. Jadi kita bisa langsung nambahin lagi. Misalkan ada Oreo deh. Harganya berapa ya? 8.000 deh misalkan. Kita belinya 2. Nah, di sini langsung nih teman-teman, total bayarnya langsung berubah gitu ya. Kan subtotalnya ada 25.000 sama 16.000, maka totalnya di sini adalah 41.000. Tuh, kita tambahin barang yang lain, misalkan apalagi ya, roti deh, harganya misalkan 10.000, kita belinya 2 misalkan, nah di sini akan nambah lagi teman, dan seterusnya, gitu. Jadi maksudnya reset tuh kayak gitu gitu ya. Jadi nanti kita tinggal nginput lagi teman. Sampai sini berhasil. Ada yang ketinggalan. Oh, berhasil gitu ya. Oke. Ini kalau berhasil tuh semangat gitu ya ngomongnya. Nah, sekarang kita untuk TXT bayarnya nih teman. Jadi kan tadi kan totalnya sudah ada nih gitu ya. Nah sekarang dia bayarnya berapa? Jadi kembaliannya ada berapa sih gitu ya. Kita tambahkan teman. Ini sekaligus kita kenalan dengan fungsi baru lagi, event baru lagi teman. Kalau tadi kan kita kenal dengan button click, kemudian ada combo box gitu ya. Combo box ketika indeksnya berubah, index change gitu ya. Nah sekarang kalau teksnya berubah teman. Jadi di sini di bagian kasir kita tinggal double klik di bagian bayar. Nah, nanti akan dibuatkan event nih teman, namanya adalah TXT bayar text change gitu ya. Artinya ketika teks di bagian TXT bayar ini berubah, secara otomatis nanti TXT kembalinya akan berubah sesuai dengan value yang kita inputkan di TXT bayar ya. Nah, kita tambahkan validasi teman. Jika TXT bayarnya tidak kosong, ya karena takutnya nanti kalau kosong, kan nggak bisa dihitung kan teman. Kalau kita ngitung matematika kan nggak boleh nol boleh, tapi kan nggak boleh nol. Syaratnya kan itu gitu ya. Nah, maka kita cek dulu, kita pastikan bahwa TXT bayar itu tidak kosong, atau teman-teman bisa parsing gitu ya, harus lebih dari 0 juga boleh. Ada yang belum presensi kah teman-teman? Yang belum presensi bisa presensi dulu. Yang manual boleh. Oke, ini chat dari Maulidan gitu ya. Ada yang kurang paham di penambahan barang gitu ya. Oke, nanti saya jelaskan lagi teman untuk penambahan barangnya. Jadi tenang aja gitu ya. Itu kenapa kok bisa kayak gitu nanti saya jelaskan lagi. Ada yang belum presensi kah, teman-teman? Sudah berapa sih? 49. Kita berapa sih? 58. Saya 56 loh, teman-teman. Atau mau pakai manual aja, teman-teman bisa tuliskan NPM-nya di chat.
supaya nggak ketinggalan gitu ya namanya. Terus sudah presentasi semua jangan-jangan. Adakah yang belum? Praditya sudah atau belum? Wah, ini ada Mas Dani nih yang join nih, teman-teman. Jadi nanti boleh personal message ke Mas Dani juga gitu ya. Ini salah satu asistennya. Kalau misalkan teman-teman ada yang belum paham, kok ini kayaknya aneh gitu ya. Saya nggak mudeng nih, ya, boleh lah. Ada lagi? Yang belum presensi. Keburu ketutup loh teman-teman. Yang penting presensi dulu, nanti giliran. Habis ini masih ada kuliah nggak sih, Bagja? Udah habis, Bu. Enggak ada, Bu. Nggak ada ya, nggak ada. Terakhir, Ibu. Berarti kita overtime sedikit nggak apa-apa lah ya gitu ya. Maksudnya biar selesai gitu loh teman-teman. Kalau ada yang nanggung tuh nggak enak gitu ya. Nanti untuk MDI-nya teman-teman bisa ikutin modul. Kalau misalkan ada yang nggak paham, nanti bisa di-share di grup gitu ya. Kita bisa personal diskusi lagi teman-teman untuk MDI-nya gitu ya. Karena waktunya nggak cukup nih untuk implementasi MDI-nya. Ada lagi kah? Yang presensi 58. Oke, nanti saya sambil jelaskan yang tadi kendala di Maulidan gitu ya. Tadi maksudnya apa sih kok penambahannya berhasil, cuman belum paham proses yang dilakukan apa gitu ya. Saya close ya teman-teman ya. Nah, kayaknya kan sudah semua loh. Ada yang belum kah? Presensi tinggal 1 menit lagi loh. Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, teman-teman. Jadi kita kembali lagi gitu ya. Oke. Nah, kita selesaiin yang ini dulu deh teman-teman. Nah, daripada nanti bolak-balik malah bingung gitu ya. Nanti saya jelaskan lagi gitu ya untuk proses penambahan ke dalam data grid-nya. Oke. Nah, kita tambahkan untuk yang TST bayar, teman-teman. Jadi di sini kalau tadi saya deklarasikan sebagai integer, harus kita parsing dari long ke integer. Nah, sekarang saya contohkan yang berbeda, teman-teman. Ini langsung saya contohkan ke long gitu ya. Kembalinya saya berikan tipe long supaya kita nggak perlu parsing lagi ke integer. Kemudian kita tinggal long parse dari txt bayar. Kemudian saya kurangi dengan txt total. Maksudnya tuh kembalian itu kan dari kita bayarnya berapa, total pembelian kita berapa, nah kembaliannya kan muncul. Nah maksudnya kayak gitu teman-teman. Oke, kita parsing ke string ya. Bentar, saya close dulu teman-teman presensinya. Kalau nggak bisa dibuka ini. Bentar. Oke. Nah, untuk kembaliannya, contohnya kayak gini teman-teman. Kita gunakan long gitu ya untuk parsingnya supaya jadi tipe numeric, supaya bisa kita hitung gitu ya. Kemudian kita tuliskan di txt kembaliannya berapa sih gitu ya. Jadi kalau kita jalankan nanti teman-teman setelah baris kode ini kita tambahkan. Contohnya tadi ada Oreo gitu ya. Harganya 8.000, misalkan kita belinya 10, misalkan teman-teman kan 80.000 nih. Kemudian kita bayarnya misalkan 100.000 nih teman-teman. Nah, maka di sini akan muncul nih kembaliannya 20.000. Kalau kita kurangi nanti dia juga akan muncul nih kembaliannya berapa. Jadi itu maksudnya text change seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan teksnya kita ubah, di sini kita ganti, di situ juga akan ikut
terganti gitu ya. Kalau kita bayarnya 80.000 ya berarti nanti dia 0 dan seterusnya. Gitu, itu maksudnya kayak gitu gitu ya. Nah, kalau misalkan yang sudah berhasil nih teman-teman, sambil saya jelaskan sedikit terkait dengan penambahan data ke dalam data grid view tadi gitu ya. Karena tadi ada beberapa, mungkin ada, nggak cuma Mauldan, ada beberapa yang belum paham juga nih. Contohnya gini teman-teman. Jadi proses untuk penambahan data ke dalam data grid teman-teman, supaya nanti datanya itu bisa dinamis, maksudnya nggak cuma satu data tok yang bisa masuk, ada banyak data gitu ya. Yang pertama teman-teman, kita harus tentukan dulu baris yang gimana ya, maksudnya jumlah data yang tersedia di dalam data grid view ini ada berapa ya. Jadi row di sini teman-teman, yang saya maksud row di sini, ini maksudnya jumlah barisnya ini teman-teman. Jumlah baris datanya ini sudah ada berapa sih gitu ya. Itu untuk menentukan nih jumlah data yang sudah kita masukkan ada berapa. Maka yang pertama teman-teman, saya deklarasikan dulu integer row ini teman-teman. Ya, untuk menampung hasil jumlah baris di data grid yang saya punya. Ya. Nah, kalau sudah gitu ya, kita tambahin row 1, teman-teman. Kenapa kita add row seperti ini? Karena takutnya teman-teman, ketika di sini belum ada baris, masih kosong, kayak tadi kondisi di awal tadi teman-teman, cuman ada headernya toh, belum ada satu row seperti ini gitu ya, kan nggak bisa kita tambahkan data teman-teman. Maka prosesnya kita tambahin data dulu supaya aman. Ya, maka di sini ada proses DGV barang rows add gitu ya. Ini artinya kita nambahin satu baris data. Satu baris record lah teman-teman gitu ya. Nah, kemudian teman-teman di sini selanjutnya gitu ya, setelah kita tambahkan satu data teman-teman, kita kan sudah ketemu nih gitu ya, data grid kita sudah kita tambahkan satu baris data, kemudian kita hitung nih teman-teman, row-nya ini ada berapa nih sekarang setelah kita tambahkan satu baris, ini sekarang ada berapa nih? Ya, kita kurangin dengan 2 teman-teman, supaya nanti posisinya itu ada di baris yang pertama. Ya, karena kan dia kalau kita ngomongin komponen itu kan indexing ya teman-teman ya, jadi mulainya kan dari 0. Ya, jadi supaya nanti posisinya dia, barisnya itu ada di baris yang pertama, di baris yang ke-0, maka kita kurangin dengan 2, teman-teman. Ya, jadi logikanya gitu ya, ketika ini sudah ada teman-teman barisnya, saya tambahkan baris 1 lagi, berarti kan posisinya ada di sini nih. Nah, kita hitung nih teman-teman, supaya barisnya itu, row-nya itu posisinya ada di sini, di indeks yang ke-0. Ya, jadi nanti pas kita nambahin data yang pertama, itu bukan di bawahnya sini, tapi di sini, teman-teman. Ya, itu fungsinya tadi kita kurangi dengan angka 2. Ya. Nah, kemudian setelah barisnya sudah ketemu nih, teman-teman, oh sekarang barisnya sekian loh. Ya. Nah, baru kita tambahkan datanya. Untuk nambahin data, seperti ini aja, teman-teman, simple gitu ya. Tinggal kita panggil nih data grid view-nya. Kemudian ini indeksnya teman-teman. Jadi kan kalau kita ngomongin tabel kan ada baris, ada kolom gitu ya. Untuk data yang pertama ini kolomnya teman-teman. Jadi angka yang pertama ini kolomnya. Angka yang kedua ini barisnya. Ya, jadi kalau misalkan kita masukkan nih di DGV barang, kemudian 0. 0 berarti kolom yang pertama, kolom nomor ini. Kemudian yang kedua nih DGV barang. Pertama, kolom yang pertama berarti kita masukkan ke kolom yang pertama, dan seterusnya. 2, 3, 4, dan seterusnya, teman-teman. Sesuai dengan kolom yang kita punya, gitu ya. Kita masukkan satu persatu. Kan ini, karena kita punya 4 kolom, gitu ya, teman-teman ya. Nomor, nama barang, harga, jumlah, kemudian ada subtotal, 5, gitu ya. Karena kita mulainya dari indexing, berarti mulainya dari 0 sampai dengan kolom yang keempat. Ya, ini untuk nomor, ini untuk nama barang, ini untuk harga, ini untuk quantity, ini untuk subtotal, gitu ya. Nah, barisnya ini kita buat seperti ini, teman-teman, supaya fleksibel nih. Posisinya sekarang ada di baris yang keberapa, berdasarkan perhitungannya dia. Karena kan baris ini kita hitung terus, teman-teman.
sekarang nih sudah di baris yang keberapa nih? Kita hitung nih, misalkan sekarang 0 nih. Kemudian kalau sudah mau nambahin data lagi, kita hitung lagi teman-teman. Sekarang barisnya berapa? 1, berarti ditaruh di baris yang pertama. Kemudian kalau kita mau nambahin lagi, kan klik button OK lagi teman-teman. Kita hitung lagi nih, barisnya berapa nih? 2, 3, dan seterusnya. Ya, jadi nanti di sini fleksibel untuk barisnya. Gitu. Kira-kira Maulidan ada yang masih bingung lagi nggak? Lebih paham, Bu. Makasih. Oke, sip. Nanti kalau misalkan ada yang belum paham, bisa ditanyakan lagi gitu ya, Nuni ya. Oke. Berarti berhasil semua ya ini ya? Yang belum berhasil? Sampai dengan menampilkan kembalian gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau di modul saya tambahkan juga untuk reset, teman-teman. Jadi ada event baru namanya adalah key down gitu ya. Jadi pada saat TXT bayarnya tuh di enter, teman-teman, nanti form kasirnya itu reset lagi. Reset tuh maksudnya data grid-nya dibuat kosong lagi gitu ya. Semuanya dibuat ke kondisi awal pada saat di run pertama kali gitu ya, teman-teman ya, supaya nanti bisa diinputkan untuk proses yang selanjutnya atau transaksi yang kedua gitu ya. Jadi ibaratnya ini bakja nih, beli nih, udah selesai gitu ya. Nah kan transaksinya udah selesai, kemudian ada yang beli lagi, Rakan misalkan mau beli lagi, Galih, dan seterusnya gitu ya. Maka kita reset lagi teman-teman, data grid-nya gitu ya, kemudian bayar-bayarnya itu kita reset lagi. Nah itu ada di bagian TXT bayar key down. Nah cara menambahkannya teman-teman, jadi kan kalau misalkan kita klik bayar aja, dia kan defaultnya ke text change nih teman-teman. Padahal kan eventnya kita bukan text change nih, tapi pada saat keyboard kita ditekan gitu ya, button enternya keyboard enter gitu ya, enternya kita tekan nih teman-teman. Nah cara menambahkannya teman-teman, tinggal diklik aja TXT bayarnya. Terus teman-teman arahkan di bagian properties. Di bagian properties itu ada kayak gambar petir nih teman-teman. Kalau kita sorot nanti muncul tooltip events gitu ya. Nah nanti tinggal dibuka aja teman-teman. Nah di sini tuh teman-teman bisa lihat nih ada banyak sekali event yang dimiliki oleh textbox. Ya, jadi macam-macam nih. Ada key press, key down gitu ya. Ada mouse click, mouse double click, mouse enter dan seterusnya. Nah kalau misalkan kita mau nambahin, tadi kan kita butuhnya key down gitu ya, eventnya. Tinggal kita klik di sini aja, double klik. Nanti secara otomatis dibuatkan fungsinya. Gitu. Atau teman-teman butuh event yang lainnya, misalkan mouse down gitu ya teman ya. Atau mungkin klik dan lain sebagainya, itu nanti bisa. Cuman defaultnya teman-teman kalau button itu klik, kalau TXT bayar itu text change ya, sama kayak combo box gitu ya, dia default dari eventnya adalah change gitu. Cuman kalau misalkan pengen dibutuhkan event yang lain, caranya kayak gitu. Nanti bisa ditambahkan ya. Nah, bisa ditambahkan teman-teman untuk fungsinya itu karena waktu kita udah habis gitu ya. Nanti overtime-nya terlalu lama nih. Jadi teman-teman bisa ikutin di modul gitu ya. Kalau misalkan ada yang error nanti bisa di-share di grup teman-teman. Untuk MDI nanti teman-teman bisa coba sendiri ya. Kalau misalkan masih bingung nanti minggu depan kita coba untuk MDI-nya teman-teman. Kita coba bareng-bareng gitu ya untuk MDI-nya. Jadi sebenarnya MDI ini cukup simpel sih teman-teman, tinggal kita edit menunya aja. Gitu. Cuma nanti kalau misalkan masih bingung ya kita minggu depan aja. Kita implementasikan bareng-bareng gitu ya. Oke, untuk hari ini adakah yang menanyakan dulu? Gimana Karen? Bu mau tanya, kan yang di resume kemarin loh Bu, itu kan saya udah sampai selesai. Nah, yang dikumpulin di resume 2 ini yang kemarin ini juga dikirimin lagi enggak atau yang hari ini? Oke, jadi betul gitu ya. Kan kemarin kan ada beberapa teman-teman yang sudah selesai semua tuh sampai dengan checkbox gitu ya, yang terakhir gitu ya. Nah, kalau misalkan yang kemarin sudah selesai semua, berarti yang hari ini yang dikirimkan resumenya hanya yang kasirnya aja.
Nggak perlu Bu, tanya biodata. Bu dosen aja dulu. Gimana Karen? Atau Saya ya. Ini kan apa yang di MDI itu loh Bu, itu kan satu apa sih namanya, satu proyekan sama yang minggu kemarin. Tapi kalau dari saya tuh tak bikin proyek sendiri gitu. Jadi setiap pertemuan tuh proyek sendiri-sendiri. Terus buat MDI-nya gimana Bu? Kan itu ada yang teks, menampilkan teks sama apa itu form biodata juga Bu. Nah nanti gini aja. Sebenarnya sih kalau saya sih lebih nyaman ini teman-teman. Di praktikum tuh kita formnya tuh continue gitu ya. Maksudnya nanti formnya nambah lagi. Cuman kalau contohnya tadi sampelnya kayak Karen gitu ya. Karen kan udah terlanjur nih. Proyek yang kemarin dengan proyek hari ini sudah dibedain. Ya sudah nggak apa-apa. Nanti MDI-nya diakses form yang dimiliki aja. Dimiliki di proyek itu. Mau di proyek yang kemarin boleh, proyek yang hari ini boleh. Oke Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi Tahih atau Rakan? Saya Bu mau tanya Bu. Gimana? Ini kalau label kan, terus double klik kan otomatis dibuatin di back end. Nah, mau hapusnya gimana Bu? Oke, betul. Jadi kalau misalkan teman-teman terlanjur gitu ya, tadi salah ngeklik nih, saya maunya bukan itu, tapi ternyata udah terlanjur gitu ya. Jadi contohnya nih teman, mana ya? Ini deh. Ini kan saya nggak butuh nih, TXT kembali, text change. Kalau saya hapus langsung kan error, teman-teman. Nah, cara menghapusnya adalah lewat eventnya ini, teman-teman. Jadi kita sorot dulu komponen yang tadi kita salah menambahkan eventnya. Kemudian nanti kan di bagian propertinya, di properti event ini, teman-teman, kan muncul tuh text change, TXT kembali, text change. Nah, ini dihapus saja. Secara otomatis di bagian back-end-nya nanti hilang, teman-teman. Oh, sorry. Jadi kita hapus, nanti otomatis di sini hilang. Gitu, Saki. Oke Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama. Gimana, Rakan? Untuk yang resume praktikum yang pertemuan ini tuh sampai yang latihan keduanya juga Bu? Betul. Sampai latihan kan, latihan kedua implementasi checkbox nih, teman-teman. Iya. Nah, kalau bisa nanti bisa sampai ke latihan 2. Ya sama ya, ini kan latihan ya teman-teman ya, bukan kuis gitu ya. Terus nanti, untuk apa namanya? Gimana? Format resumenya sama kayak minggu kemarin atau boleh beda? Betul, sama kayak kemarin aja kan lebih enak. Ya Bu. Gitu. Atau nanti kalau misalkan teman-teman punya ide formatnya beda ya, boleh di-share gitu ya di grup gitu ya. Nanti bisa kita sesuaikan maksudnya. Gitu sih. Jadi kita kuliahnya enak aja gitu ya teman-teman ya. Kalau yang kemarin resumenya ribet ya, teman-teman misalkan punya format atau punya ide untuk resum praktikumnya bisa di-share di grup. Nah, nanti kita bisa diskusikan ya, teman-teman, supaya lebih nyaman gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan ada kendala lagi, di-share di grup ya, teman-teman ya. Karena ini ceritanya latihan, bukan kuis, bukan responsi gitu ya, teman-teman ya. Pokoknya harus bisa gimana caranya, enggak kayak gitu. Misalkan teman-teman ternyata ada kendala, nanti di-share aja di grup, saya akan bantu atau teman-teman asisten juga akan bantu gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan lagi toh, sudah toh. Ngumpulnya apa aja Bu ya? Berarti kalau ini Satrio, untuk resume hari ini, kalau yang sesuai praktikum kan hanya form kasir saja sama latihan di modul yang kedua. Tapi kalau misalkan teman-teman form biodata kalau yang kemarin belum komplit toolbox-nya, berarti form biodata juga ikut ya, supaya nanti bisa 100%. Kalau yang kemarin form biodatanya teman-teman sudah komplit toolbox-nya, sudah teman-teman kirimkan di resume yang pertama, kayak Karen, Rakan, dan teman-teman yang lain, ada beberapa yang sudah komplit, saya cek tadi gitu ya. Itu nanti berarti di resume praktikum yang kedua nggak perlu ngirim form biodata lagi, langsung ke form kasirnya aja. Sama latihan yang kedua. Nah, kalau MDI-nya berhasil teman-teman tambahkan mandiri gitu ya, ya berarti boleh ditambahkan di resume, tapi kalau misalkan ternyata teman-teman ada yang bingung, nggak usah, nggak apa-apa. Gitu, Satrio. Oke, Bu. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi kah, teman-teman? Bu. Gimana, Bagja?
Berarti nanti buat nge-turn in tugasnya beda lagi, nanti Ibu bikin lagi. Atau yang kemarin lagi, Bu? Yang kemarin aja. Udah ada yang baru gak, Ja? Kan cuma nambah form kasir kan. Kalau kasih aku kan udah misalkan, Bu. Yang mau nge-turn in yang tugas yang kedua ini, Bu. Ya kan di Ibu udah bikin resume baru tuh. Baru aku cek, Bu. Udah, Bu, oke, Bu. Ya kalau sudah, misalkan yang kemarin sudah komplit sampai kasirnya gitu baca. Iya, Bu, udah. Ya sudah gitu. Berarti nggak usah resume. Cuman ini aja. Nanti ngasih note gitu ya. Bahwa dia include di resume praktikum yang pertama gitu, Bagja. Oke, Bu. Ya. Gitu ya. Jadi nggak perlu ngupload lagi gitu ya. Nggak usah bikin resume lagi, nggak, teman-teman. Cuman ngasih note aja. Jadi supaya nanti kan kalau misalkan Bagja nih nggak ngupload kan otomatis resume 2-nya nggak ada nih. Tapi kalau misalkan ngasih note gitu ya, itu sudah include di resume praktikum yang pertama kan, saya checklistnya lebih enak gitu. Oke, ada lagi kah? Iya, sama-sama Bagja. Nggak ada? Nggak ada ya. Oke, berarti praktikum hari ini kita cukupkan nih teman-teman. Kita ketemu lagi minggu depan gitu ya. Nanti kalau misalkan ada kendala bisa di-share di grup teman-teman. Kita akan diskusi di sana gitu ya. Kalau butuh meet lagi kita akan meet lagi. Mau pagi, siang, sore kita fleksibel aja gitu ya. Karena kita kuliah online juga jadi nggak terlalu terpaku waktu gitu ya. Jadwal kuliah enggak teman-teman. Jadi kita buat se-fleksibel mungkin. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan gitu ya. Berarti hari ini silahkan istirahat dulu. Makannya dijamak sama makan siang gitu ya, berarti ya, yang belum sarapan tadi ya berarti dirapel sekalian sama makan siang. Yang nyawanya tadi sebelum sempat ngumpul dan akhirnya harus kuliah programan gitu ya, berarti silahkan dikumpulkan lagi gitu ya. Mau tidur lagi boleh gitu ya, atau mau refresh gitu ya. Kan habis ini kan kuliah selesai, besok libur. Nah, mau liburan boleh gitu ya, atau merencanakan buat liburan besok. Kayaknya lebay banget nggak sih libur cuman Jumat Sabtu ya merencanakan liburan. Oke, gitu ya teman-teman ya. Dari saya cukupkan teman-teman. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.